Sekarang aku lagi di rumah sendirian, bener-bener kayak definisi sendirian banget. Karena Amel sama mbak aku lagi les. Maksudnya mbak aku lagi antar Amel les, Amel lagi les. Abang aku pergi. I'm here alone. Jadi kalian harus temenin aku, oke? Aku akan live selama 1 jam. Karena sebenarnya abis ini aku tuh ada jadwal di dalam diri aku. Jadwalnya adalah mau selesain drama yang belum aku selesain. Karena hari ini aku lagi gak ada kegiatan apa-apa, jadi aku akan memenuhi ke-BM-anku. Jadi sekarang aku cerita aja ya. Tadi aku ke kampus. Terus aku pakai baju ini nih, pakai kaos ini. Kaos polos biasa lah. Nah sebenarnya tuh aku nggak tahu di kuliahku tuh boleh apa enggak pakai kaos. Cuman menurut aku sih kalau misalnya kelas sih ada baiknya pakai baju yang berkerah at least, ya nggak sih? Ya udah, akhirnya aku kayak berpikir kayaknya aku akan memakai kemeja tapi nanti aja pas udah mulai kelas. Karena sekarang itu aku cuma ambil almet doang. Jadi aku tuh kuliah daftar waktu gelombang 1 dan sekarang udah gelombang 8 tapi aku belum ambil alma mater. Kenapa lah? Karena aku selalu lupa dan aku nggak punya temen buat ngambil. Dan kemarin tuh aku baru dibagiin yang namanya dosen pembimbing. Ternyata di dosen pembimbing itu ada satu orang yang ngechat aku, yang kayak ngechat kenalan gitu, dia ngajak kenalan. Terus ekspektasi aku adalah si teman aku ini adalah orang yang kayak ya yang kayak ukti gitu deh, yang kalem, yang cantik, yang wow, ada kastil dari Kak Aris. Kak Aris, thank you Kak Aris. Kemarin kita udah ketemu di GoPlay. Kita 3 hari ketemu berturut-turut loh. Terima kasih Kak Aris. Oh my god banget nih. Baru 4 menit aku mulai. Oh my god. Makasih ya Kak Aris. Aku lanjut ya ceritanya. Abis itu aku tanya dong, pokoknya tadi aku modelan kayak gini nih ke kuliah nih. Jadi kayak pakai topi hijau, pakai kaos. Ini kaosnya belakangnya tulisannya warna hijau. Terus aku pakai celana warna hijau. Terus sama sepatu warna hijau, tapi ada krem-kremnya gitu deh. Nah, aku outfitnya kayak gitu kan. Terus aku tanya nih, aku mau ambil almet. Dia nanya mau ngomong aku kamu atau gue elu. Terus karena aku nyaman gue elu, jadi aku bilang gue elu aja gitu kan. Terus ya udah tuh, dia sih orangnya kayak asik banget gitu. Terus ya udah deh, aku ke kuliah kan, mungkin aku ke kampus aku bilang aku mau ke kampus, mau ambil almet, kamu mau terus dia bilang kayak gini, gue join boleh nggak gitu. Terus aku bilang ayo banget gitu kan. Nah habis itu aku kan nggak tahu ya ambil almet di mana. Terus tadi tuh aku ambil almet, aku ketemuan sama dia. Nah terus pas aku ketemuan, aku nanya lu di mana gitu, bla 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 bla. Udah tuh ternyata dia naik motor. Tahu gak sih guys, ini tuh bener-bener menurut aku ya, dia adalah teman yang dikirim Tuhan. Emang kayak udah takdir buat temenan sama gue. Karena tau gak sih, dia tuh baik banget. Dia tuh orangnya bener-bener kayak aku banget. Maksudnya dia tuh orangnya bener-bener yang suka ngomong gitu. Pokoknya aku yakin 100% dia itu extrovert. Dia tuh orangnya kayak aku banget, kayak yang suka memulai topik duluan gitu-gitu.
yang cari topik duluan, terus yang nggak bakal bingung mau ngomong apa gitu. Kayak menurut aku kayak kita tuh kayak sefrekuensi gitu loh. Ternyata pas aku ketemu dia, ternyata dia itu tidak seperti yang aku bayangkan. Karena yang aku bayangkan itu dia adalah kayak ukti-ukti yang cantik, kalem. Ternyata tidak, dia kayak aku banget. Dia orangnya yang kayak social butterfly, terus yang extrovert, yang pinter ngomong, pinter berkomunikasi. Ya jelas dia ngambil ilmu komunikasi gitu. Ya udahlah, aku dianterin tuh tadi kan buat ngambil si Almet. Nah sama aku ngambil Almet tuh kayak kita tuh kayak hai gitu kan. Kayak kita nggak salam kenal gitu sih, karena kan udah kenalan ya di WhatsApp. Abis itu dia ngajak kita ke kantin yuk gitu. Terus aku kayak oh ya udah, pas kita ke kantin tuh aku kayak nanya-nanya gitu kan, kayak apa kamu orang mana, terus dia bilang rumahnya di sini. Terus aku tanya apa sih namanya, kamu orang apa, terus dia bilang gini, orang Batak. Tuh kan, gue yakin banget dia tuh orang Batak. Dari awal ketemu aku udah kayak ini tuh modelannya kayak yang di gereja gue semuanya gitu. Ternyata dia orang Batak. Terus kan oh iya, sumpah lo orang Batak, gue juga orang Batak. Dia bilang kayak gini, ih kamu orang Batak, aku pikir kamu orang China. Aku pikir kamu Chinese. Gue pikir lu Chinese. Terus gue bilang, aku bilang enggak, gue Batak. Terus kita kayak demi apa kita Batak, terus kita kayak tos-tosan gitu kan. Terus kayak lu marga apa, terus gue bilang gue Sinambela gitu. Ternyata dia itu Manalu guys, ya kan. Terus kita kayak ngobrol gitu kan. Terus kayak lu kenapa ngambil ilkom gitu kan. Iya soalnya gue tertarik. Kayak tau gak sih, aku tuh punya satu kesamaan sama dia yang kayak gue jarang banget nemuin ini di orang lain. Aku tuh aku bilang kan aku mau ngambil, kita bahas penjurusan tuh, mau bahas apa, penjurusan mau ambil apa. Terus aku bilang aku mau public relation, soalnya gue tuh orangnya susah buat nginget, tapi gue tuh bisa improve. Maksudnya gue tuh bisa ngarang gitu, gue bisa ngarang, aku gituin kan. Terus dia bilang sumpah iya gue juga, kayak kita bareng, kita tuh satu dosen pembimbing. Terus kita semoga aja nanti satu kelas ya. Wow, ada di sekolah. Terima kasih Kak Nadi. Terima kasih ya Kak Nadi. Thank you. Terus apa sih namanya, kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus kayak iya gue juga sama, gue tuh orangnya susah buat ingat sesuatu, kayak harus berulang-ulang. Tapi kalau misalnya buat improve atau buat mengarang itu bisa banget gitu kan. Terus kayak oh iya gitu kan. Terus kayak ya udah nanti kita bareng aja. Terus gue bilang ya udah kita bareng aja gitu kan. Terus gue kayak sumpah gak sih, nih orang tuh bener-bener yang kayak apa sih namanya, kita kayak sama banget. Nah terus gue tanya kan, lu gerejanya di mana? Ternyata dia tuh gerejanya bukan, gue bilang kan aku bilang kan gue gerejanya HKBP gitu. Terus dia bilang oh gue dia gereja Battle deh kalau nggak salah, gereja Battle. Nah, terus gue tanya tuh dia bilang mama lu marganya baru apa. Terus gue bilang mama gue Siahaan. Terus oh iya nyokap apa sih namanya, katanya baunya dia juga Siahaan, nih ngomong gitu. Terus guys tau gak sih, terus aku bilang kan katanya Upi tuh, makanya itu ekspektasi aku. Kalian gimana sih guys, itu ekspektasi aku dia tuh kayak ukti-ukti gitu. Ternyata enggak, ternyata dia tuh bener-bener yang kayak teman-teman gereja gue banget. Aduh gimana sih guys kalian. Udah deh males. Pokoknya udah kayak gitu. Terus aku kayak udah mau apa, kayak udah bahas-bahas gitu kan. Terus aku bahas tuh kan kayak yang kampung lo di mana gitu kan. Itu gue bener-bener kayak aku bener-bener yang kayak
ini sih maksudnya kayak nggak mungkin sih ada orang Sibolga. Soalnya aku tuh bener-bener nggak pernah punya temen yang orang Sibolga juga. Pernah sih waktu SMA satu orang, dan dia tuh juga maksudnya udah kenal dari lama, kayak gue kenal nyokapnya duluan baru kenal dia. Kalau ini tau gak sih kan, kamu kan di mana, terus dia bilang oh kalau gue Sibolga, terus gue bilang lu bohong ya, gitu, lu bohong kan pasti. Terus gue bilang enggak gue orang Sibolga gitu. Terus pas aku bilang gue juga orang Sibolga cuy, real gak sih gue orang Sibolga juga, terus kita langsung kayak demi apa lo orang Sibolga. Iya cuman emang dia baru 3 kali ke Sibolga. Terus gue bilang iya tahun kemarin gue juga habis ke Sibolga, gue baru ketemu gitu. Terus gue langsung kayak demi apa sih, gue tuh gak pernah nemu temen yang orang Sibolga juga, yang orang Batak juga. Maksudnya kayak di lingkungan itu kayak jarang banget kalau aku ya, kalau aku sekali lagi kalau misalnya aku itu kan. Terus gue kayak oh my god, kayaknya kita tuh beneran ditakdirkan buat temenan gitu. Dan dia orangnya beneran asik banget, dia tuh kayak Onil, sumpah dia tuh kayak Onil yang cuman dia tuh pokoknya lebih kayak aku banget deh. Nanti kapan-kapan ya kalau misalnya aku udah deket banget, dia bilang, terus dia nanya dong Instagram aku apa, terus aku kasih tahu. Terus kayak oh ya member JKT gitu-gitu. Awalnya tuh aku nggak mau ngasih tahu kan, cuman dia nanya Instagram gimana dong, ya udah kasih aja. Cuman dia tuh yang kayak, yang aku seneng adalah dia tuh nggak terlalu yang kayak oh demi apa lu yang JKT, oh my god gue seneng banget. Dia kayak oh wow keren banget, cuman gitu doang. Maksudnya nggak yang apa ya, nggak yang punya maksud gitu loh. Kayak lu the real temenan yang emang pengen temenan gitu, bukan temenan yang kayak pengen biar kayak keren gitu. Padahal kan emang gue juga nggak keren kan. Iya nggak over gitu lah, nggak berlebihan. Terus aku kayak sumpah sih ini benar bakal jadi temen gue banget. Jadi semoga aja dia akan menjadi teman aku beneran, karena dia tuh beneran yang kayak dia tuh mau ketemu temennya kan, cuman dia ngajak kayak ayo mau ikut gak, bahkan dia bilang kayak gini ayo mau ikut gak. Terus aku bilang kan nggak bisa deh, nanti aja next aja, soalnya gue ditungguin sama abang gue gitu kan. Nah, terus dia bilang gini oh nggak apa-apa, nanti lu pulangnya sama gue aja, nanti gue anter. Bayangin guys, dia mau nganterin gue ke Jakarta Timur, padahal rumahnya dia itu di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Besok ke kampus lagi enggak, ini cuma ngambil almet doang, aku tuh belum masuk kampus. Terus dia bilang kayak oh ya pokoknya nanti kita bareng ya, dia ngomong gitu. Terus dia tuh emang orangnya kayak yang social butterfly banget deh, soalnya di satu grup dosen pembimbing itu dia udah kayak punya 15 orang temen gitu, sedangkan gue baru punya temen dia doang. Emang sih aku udah kenalan sama 3 orang, cuman yang emang bener-bener yang sama dosen pembimbingnya, sama penjurusannya, sama kuliahnya, fakultasnya, cuman dia doang sebenarnya. Tetap hati-hati ya, iya pastilah. Ini kan maksudnya kan kayak dia nggak, terus dia tuh mempunyai ketakutan yang sama kayak aku. Jadi aku tuh bilang kan gue tuh takut banget tahu gue gak punya temen di kuliah, soalnya kata orang-orang cari temen di kuliah itu susah gitu kan. Terus aku bilang terus kata dia gini, ih sama, itulah mengapa gue sekarang tuh kayak dia bilang ya, dia ngomong itulah mengapa kenapa sekarang gue tuh kayak sokap gitu. Bodo amat deh dibilang SKSD, yang penting gue punya temen dulu. Kalau misalnya sekiranya emang si lawannya itu emang gak menanggapi, ya berarti lo bukan temen gue. Tapi kalau misalnya gue SKSD nih kayak sama lu lah, terus lu menanggapi gue, berarti lu emang mau temenan sama gue. Terus gue kayak iya fix, gue juga kayak gitu. Bahkan aku ya di kuliah tuh saking aku kayak orang-orang soalnya bilang kan kayak di kuliah tuh susah buat cari teman. Jadi aku kayak yaudah aku SKSD aja dulu ke semuanya, bodo amat. Nanti maksudnya masalah pertemanan juga disaring gak sih sama alam ya gak sih? Kayak gue tahu banget pasti ada alam tuh pasti menyaring siapa yang the real teman kita, siapa yang enggak gitu. Tapi yang penting ya udah kayak temenan dulu aja gak sih? Ya gak sih? Ya kan? Dia awalnya kenal lu enggak, dia emang ngechatin semua teman-teman yang ada di grup dosen pembimbing itu. Emang niatnya dia tuh emang mau cari teman gitu kan. Dan kayaknya tuh
dia emang the real gak tahu aku gitu. Jadi aku kayak oh my god, Yas, lu yang gue cari nih, teman kayak ini nih yang gue cari. Jadi semoga aja pertemanan aku dan dia akan berlanjut ya. I wish sih seperti itu ya. SKSD sih menurut aku so kenal so deket ya. So kenal so deket sih menurut aku itu wajib, apalagi kita kayak di lingkungan yang baru kan. Karena kalau misalnya kayak kita, ya sebenarnya tergantung orang-orang sih. Tapi kalau menurut aku wajib, karena supaya kita tuh kayak punya teman aja dulu. Masalah nih orang baik, yang penting tuh kita jaga diri gak sih? Yang penting tuh kita tahu kayak apa yang boleh, apa yang gak boleh. Kan masalah sefrekuensi atau enggaknya itu bakal ada seleksi alam, ya gak sih? Jadi wow Kak Siti, terima kasih. Terima kasih di sekolah. Ya kan, jadi kayak menurut aku buat kalian yang kayak baru masuk ke suatu lingkungan yang baru, ya selagi kalian berani buat ngomong. Karena dulu aku juga orangnya selalu ngajak orang lain kenalan duluan. Kayak dulu siapa ya, aku sama Lulu deh, itu aku ngajak karena aku stationnya deket sama Lulu, aku suka bercandain Lulu, terus kita jadinya temenan gitu. Aku tuh suka memulai hubungan gitu, tapi buat mertahaninnya tuh kayak setiap orang tuh susah sih buat pertahanin suatu hubungannya gak sih? Menurut aku ya tergantung dari apa sih namanya, seleksi alam aja, ada yang cocok, ada yang enggak. Dan kalau misalnya emang kayak nggak cocok ya kita juga nggak bisa maksa nggak sih. Jadi yang penting kita kenal aja dulu. Kalau misalnya masa oh ternyata dia orangnya gini, kalau misalnya menurut lo itu nggak benar, ya udah tinggal kayak oh kayaknya gue harus kayak temenan tuh nggak wajib sih menurut aku. Yang penting punya hubungan yang baik aja, ya nggak sih? Nggak harus yang kayak oke, kita kemana-mana harus bareng, kita ngapa-ngapain harus bareng, nggak harus sih. Punya temen tuh kayak lu kenal dan tahu sifat, kenalan aja tuh kayak ya udah. Kalau kenalan doang sih menurut aku belum bisa dipanggil temen ya. Kalau temenan tuh yang udah kayak lu nganggap gue teman, lu nganggap gue teman gitu. Tapi kan ada juga beberapa orang yang kayak introvert, yang kayak mungkin dia nggak bisa memulai percakapan duluan. Makanya di dunia ini ada dua tipe, extrovert dan introvert, atau ada yang setengah-setengah gitu kan. Itulah gunanya kita saling melengkapi, asik. Lu nggak bet-bet jadi adik lo lah. Seperti itu. Tapi sejauh ini so far, terima kasih Kak Panda Bucin. Sejauh ini sih aku ngerasa kayak oke-oke aja sih temenan sama teman aku. Soalnya dia juga yang apa sih, kadang tuh pembicaraannya kita tuh beneran dua arah gitu loh. Misalnya kayak aku suka kayak pembicaraan dua arah. Misalnya kayak nanya kayak ini, lu suku apa gitu. Oh gue suku Batak, kalau lu suku apa gitu. Gitu loh, gak kayak yang kayak misalnya aku nanya, lu umur berapa? Dan dia guys, dia itu tahun 2003, yang beda 2 tahun sama aku. Dia 19 tahun, aku masih 17 tahun. Kan masih kecil. Iya, jadi yang saling menanggapi gitu loh yang aku seneng gitu. Kalau misalnya ngobrol sama si temen aku ini. Jadi aku merasa kayak lo menghargai gue juga menghargai lo gitu. Pokoknya kayak seru gitu deh. Sumpah ya seru banget, seru banget. Terus aku bilang kan, yaudah nanti kalau misalnya mau nongkrong, kalau misalnya mau ketemu ajak gue ya. Terus dia bilang, iya pasti kok gue ajak lo, kita harus harus ketemu lagi deh. Bahkan ya guys, kemarin tadi itu dia ngajak. Terima kasih Kak Alfian. Bahkan dia itu tadi ngajak aku, dia tadi ngajak aku kayak gini, lu di Jaktim ya, kita main yuk ke Taman Mini atau ke tempat wisata-wisata gitu. Terus gue bilang kan iya mau, tapi Taman Mini tuh lagi direnov, gue gituin kan. Terus kata dia, oh yaudah main deh di mall-mall deket Taman Mini. Terus aku bilang kan gak apa-apa, mainnya di deket rumah lu juga gak apa-apa. Maksudnya rumahnya dia tuh Jaksel, rumahku Jaktim. Terus aku bilang aku juga gue juga sering kok ke Jaksel, orang gue kegiatannya di situ gitu kan. Terus kata dia
oh nggak apa-apa, gue aja yang nyamperin lu. Sumpah dia tuh kayak yang baik banget, baik banget. Olski apa, wow Kak Dendi, dia tahu kamu member nggak lah? Dia tahu aku member JKT setelah aku udah mau pulang sih, jadi kayak kita nggak membahas banyak tentang aku member JKT. Tapi sejauh ini sih dia yang aku tahu ya dia kayak cuman ya udah sekedar seneng doang, nggak kayak yang gue harus umbar-umbar gitu, enggak sih. Awal-awal pasti baik ya, semoga kan kita kan I wish semoga dia. Kalau temen lu lihat SN-nya pasti lagi senyum-senyum. Sebenarnya ya guys, dari dulu tuh aku beruntung sih punya teman-teman yang kayak ini di sekolah ya. Waktu aku SD, aku tuh punya temen-temen yang kayak, tapi SD kan gak terlalu, tapi SD kan banyak kayak orang yang kayak, aku tuh bersyukurnya karena aku punya temen tuh banyak banget. Dan aku seneng karena kayak aku kan beda ya, kalau aku kan apa sih namanya, beda-beda orang, maksudnya ada orang yang suka ngobrol, ada orang yang gak suka ngobrol. Kalau aku orangnya suka ngobrol banget, jadi itu aku puji Tuhan punya temen dari dulu tuh yang sifatnya mirip-mirip sama aku, yang kayak ngomong terus, jadi kalau misalnya ngobrol itu kalau ketemu ya ngobrol terus kayak dua arah gitu. Waktu aku SD aku punya temen yang lawaknya tuh beneran, lawaknya tuh kayak Betawi abis gitu loh, karena emang dia orang Betawi kan, tapi ini lawaknya tuh bener-bener yang kayak lucu kocak gitu loh. Terus waktu SMP aku punya temen yang apa sih, yang lemesnya tuh bener-bener kayak ibu-ibu banget, tapi itu tuh karena dia lemes kayak ibu-ibu jadinya lucu, kayak yang pokoknya rempong deh, pokoknya yang heboh gitu ya. Itu waktu aku SMP. So, waktu aku SMA yang aku udah masuk JKT, itu aku ketemu sama temen yang kayak full of love banget, kayak dia tuh suka BTS kan. Nah, terus kalau misalnya aku ngeluh tentang aku di JKT, bisa kayak aduh gue lagi ini nih, lagi apa, gue lagi ada perform ini tapi kita ada ujian ini misalnya kayak gitu, terus dia tuh yang kayak gak apa-apa, kayak gue dukung lo banget karena gue juga punya idola. Maksudnya dia tahu kan JKT itu idol bukan girl band, jadi dia bilang kayak gue tahu kok rasa dia bilang gue nggak tahu sih rasanya jadi lu gimana, tapi gue tuh punya idol di luar juga yang sama kayak lu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bilang ke gue aja ya, kalau misalnya gue bisa nanti gue bantu. Dia ngomong kayak gitu sampai kayak setiap dia ngerjain tugas, kayak dia ngerjain tugas terus dia nanya, oh lalu udah apa belum, kalau misalnya belum nih gue kasih ya, terus kayak sumpah guys, demi Alek dia baik banget. Sampai waktu itu kita tuh mau kuliah bareng tapi nggak jadi guys, karena ternyata dia tuh masuk universitas lain. Cuman ya aku nggak apa-apa juga sih, kadang kan kalau misalnya kita kayak stuck di satu orang, kayak kita temennya bakal itu aja gak sih. Tapi sampai sekarang dia tuh beneran kayak sebaik itu, sampai kadang kalau misalnya aku susah dihubungin sama gurunya tuh hubungin dia. Kayak kalian udah tahu deh namanya Maria, temen aku. Dia bilang guru aku tuh sampai bilang kayak gini, Maria tolong bantuin Ola ya kerjain tugas-tugasnya gitu. Sumpah itu beneran kayak. Dan selama aku hidup ya, aku tuh belum pernah punya, ini di sekolah sama aku hidup, aku tuh belum pernah punya temen yang sahabat yang merasa aku tuh saingannya gitu. Jadi kayak ini di sekolah ya guys, jadi kan kayak ada misalnya kayak dulu aku punya temen yang kayak misalnya gue pakai hoodie merek A, terus dia tuh juga harus beli gitu, kayak gue juga bisa beli kayak lo gitu. Itu dulu ada temen aku kayak gitu, terus aku kayak oh dia nggak tahu aja, ini di gift dari fans gue juga kagak beli hoodie begini mahal, tapi dia tuh yang kayak oh gue harus beli juga, bisa aku pakai topi ini, oh gue harus beli juga, kayak gitu loh. Dan
aku apa sih namanya, kayak nggak, puji Tuhan belum punya, dan jangan sampai punya sahabat yang compare dirinya sama diri aku, ya nggak sih? Soalnya kalau kayak gitu tuh kita nggak enak banget temenannya. Kayak misalnya gue pakai tas ini, gue juga mau beli tas kayak dia gitu. Ya lah, temen lu jadi biduan siapa tuh? Iya, iri mungkin ya. Cuman itu hanya dijadikan teman, tidak untung nggak sampai sahabat sih waktu itu. Jangan sampai nih. Orang waktu itu aja untungnya aku kayak online kan, jadinya nggak terlalu banyak interaksi sama dia. Semoga sering berjalan kuliah bisa waras ya. Betul sekali. Aku live 1 jam aja ya guys. Gimana live almetnya biasa aja sih. Maksudnya kayak ya udah pada umumnya aja sih, nggak yang headbrings. Lah gue lagi sakit nih, doain dong. Semoga cepet sembuh ya. Kalau sama Onil lu gimana lah? Kalau sama Onil sih sejauh ini aku merasa Onil adalah orang yang paling bisa ngerti jokes aku apa. Seaneh apapun jokesnya, dia paling bisa ngerti. Sehumor sejelek-jeleknya jokes aku, dia pasti bisa ngerti selama ini sih. Selama aku temenan sama dia. Terus kayak yang aku seneng tuh kayak kita ngeluhnya tuh bareng. Terus tapi seneng-senengnya juga bareng gitu-gitu loh. Kayak ngerasa temen seperjuangan. Dia sebenarnya aku punya sih teman seperjuangan di JKT, cuman dia udah nggak di JKT lagi. Terus kemarin itu ceritanya aku tuh go play ya kan, terus aku go play sama Onil ternyata. Terus aku tuh emang udah ada janji mau ke pick La Rivera itu, La Rivera atau apa gitu, pokoknya ke pick 2. Kita tuh janjian kan, kita janjian aku, adek aku, abang aku sama mbak aku. Terus tiba-tiba ada GoPlay, terus aku bilang ya udah abis GoPlay aja, mau nggak jemput gitu. Terus aku inget ada Onil, terus aku bilang Onil mau ke pick gak jalan-jalan gitu. Terus dia bilang ayo. Nah udah deh, sebenarnya kita awalnya kayak cuma jalan-jalan, kita beli es krim. Terus di situ ada tadi kita mau naik bebek-bebekan, tapi itu udah malam jadinya nggak jadi. Terus kita ke daerah di seberang makanan-makanannya gitu deh, ada permainan ya kan. Terus aku bilang ada mancing ikan. Terus aku bilang Onil main ini yuk, kita foto-foto sekalian main. Terus dia bilang ayo main gitu. Terus salah dia bilang kan lagi pengen mancing gitu. Nah sebelumnya pas di perjalanan itu, jadi kalau kalian kenal Kezia, almarhum papanya Kezia itu suka banget mancing. Aku bilang dulu amang baru gue suka mancing loh Nil. Tempat pancingan deket rumah gue tuh banyak, cuman emang isinya tuh kayak abang-abang, bapak-bapak gitu. Ini kan jarang gak sih ada anak muda yang mau mancing gitu. Apalagi kan mancing dibutuhkan kesabaran ya. Apalagi kita sebagai anak muda tuh sangat emosian seperti ini tuh kayak nggak bisa gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku main pancing-pancingan deh sama Onil, ada adik aku juga. Terus kita foto-foto. Terus yang main di pancingan itu cuman kita bertiga, sampai ikannya tuh udah hampir setengahnya itu udah kita ambilin, dan itu beneran pakai pancing-pancingan yang kecil itu. Slipping through my finger, ikannya itu deh. Terus kita main, tapi menurut aku tempatnya sih bagus ya. Kalau terus ada perahu-perahu yang kayak di mana sih, di Italia atau di mana gitu.
perahu-perahu yang itu loh, yang di tengah kota gitu. Itu seru banget sih. Aku pengen sih kayak gitu, tapi nggak tahu sama siapa. Nanti mungkin sama Amel atau sama Lulu, Onil, sama Mira juga. Pokoknya tempatnya beneran emang kayak luar negeri sih. Dan kayaknya seru. Apalagi guys, kalau misalnya kalian jalan-jalan sama teman-teman atau sama doi kalian atau sama keluarga kalian di situ, menurut aku sih oke-oke aja sih. Cuman di sana makanannya emang agak pricey gitu. Sebenarnya nggak pricey banget sih, kayak es krim 28.000 one gitu, 30.000 lah. Daerah mana itu? Itu di daerah Pik 2 pokoknya, tapi dia yang di ujung banget, bukan yang San Antonio. Kalau San Antonio kan si deket-deket. To empty land. Gue duluan ya, mau mandi boleh banget. Tadi ke kampus atau enggak? Ya aku ke kampus guys. Terus jalan ke kampus aku tuh emang macet pol. Jadi kalau misalnya nanti aku udah kuliah offline, aku pasti akan berangkat. Tapi kalau dari kuliah aku ke tempat FX itu deket, jadinya aku emang cari kuliah yang deket FX gitu sih. Kapan mulai kuliahnya? Masih lama guys, masih tanggal 22 baru perkenalan. Supaya balik kuliah kalau ada kegiatan deket ya. Iya betul banget. Sekarang yang lagi showroom siapa aja? Oh, Lin ulang tahun ya guys. Lin ulang tahun, happy birthday buat Lin. Osi aku di Gen 10 adalah Lin. Karena Lin tuh cakep banget weh. Lin tuh kayak model. Tapi badannya lucu banget. Aku mau tau punya badan kayak Lin. Kayak gemes, kecil banget, lucu. Somewhere only. Ada Lulu, ada Kade, ada Kylie. Iya kan? Lin tuh kayak auranya mahal banget gitu loh, kayak cewek-cewek kayak yang independent girl. Somewhere to begin. Guys, lihat rambut aku. Rambut aku panjang banget guys, sumpah. Panjang banget. Dulu aku rambutnya segini nih. Ya, dulu tuh aku rambutnya segini nih. Segini. Segini guys rambut aku. Coba aku masukin ke dalam baju. Aku kalau rambut pendek kayaknya nggak cocok deh. Tuh. Aku nggak akan, karena kayak aku lagi suka rambut panjang sih. Rambut panjang terus cataknya lurus banget. Jessie lagi showroom ya Jessie. Coba di wolf cut lah. Enggak, aku nggak mau coba yang aneh-aneh guys. Aku paling
Kalau potong rambut nih ya nanti mau segi layer, tapi pendeknya semana belum tahu sih. Tapi aku kayak bakalan pendek sih segini. Maksudnya potongan layer terpendeknya segini, paling panjangnya segini. Sepundak masih cocok lah, enggak deh, pengen panjangin dulu, pengen puas-puasin sampai aku bener-bener ngerasa aku capek ngurusin rambut baru aku potong. Jangan kependekan, why? Tapi aku juga nggak mau yang pendek banget gitu, soalnya kan muka aku bulat, jadinya nanti bulat juga. Tinggi badan lu berapa lah? 154. Guys, aku mau ambil makanan dulu. Seratus 154, 155 deh, 156. Pokoknya 154 sampai 156. Kalau menurut aku, apa kabar gue yang 180. Tapi tipe aku yang 170-an oke juga sih. Lah gue sedih banget. Download podcast favoritmu dan dengarkan tanpa jeda. Coba YouTube Premium gratis. YouTube Premium. Ini handphone mami aku guys. Sebenarnya bukan ini handphonenya, jadi ditukar. Kalau pendek, kalau mau nggak, mau apa? Aku pendek. $170 ya. Kapan belajar ngedrift lagi? Nggak tahu nih. Tunggu dikasih tahu. Kalau misalnya kakaknya bisa, terus memungkinkan sama jadwal aku belajar. Tapi kalau kakaknya nggak bisa, terus kalau kakaknya nggak bisa ya udah berarti nggak bisa. Kalau 84 mau nggak? Tinggi banget kamu. Ada schedule JKT atau apa nih? Nah kalau ketemu boleh nyapa nggak sih? Boleh lah. Olah kenapa nggak gap year aja setelah lulus SMA? Nah, waktu itu aku juga hampir mau gap year karena menurut aku ya udahlah, umur aku kan masih kayak muda banget ya buat kuliah. Terima kasih KBP. Jadi aku mikir kayak yaudah gue gap year aja. Tapi papa aku bilang jangan gap year, nanti udah males duluan. Terus aku mikir juga, oh iya ya, takutnya nanti ini aja aku nggak kegiatan baru 5 bulan 4 bulanan udah males. Jadi terus aku mikir kan, kalau misalnya aku kuliahnya sekarang, nanti puji Tuhan aku lulus umur 20 tahun, aku masih muda. I have a lot, banyak banget waktu buat main-main. Mau langsung kerja juga boleh, mau main dulu boleh. Ya gak sih?
Buset, ambis mau lulus cepet. Iya dong. Kuliah jurusan ilmu komunikasi. Oh, lo suka lagu apa? Lo suka Rex Orange, suka Boy Pablo, suka BTS suka. Suka apa lagi ya? Desember nonton Boy Pablo enggak lah. Maksudnya tuh aku nggak ada temennya. Terus aku juga kayaknya nggak nonton sih. But I don't really show you. Guys, aku suka banget lagu ini. Lah kenapa nggak masuk teologi? Teologi tuh yang belajar apa ya guys? Gue jadi masuk hukum lah. Oh, teologi jadi pendeta. Dulu emang cita-cita aku jadi pendeta. Jangan kaget ya. Tapi nggak jadi. Bukan jalan Tuhan. Forgive me if I hurt you. Ini judulnya Come Inside of My Heart. Mau lanjut S2 nggak, S1 aja belum mulai, mau lanjut S2 tapi belum kepikiran sih. Olah prank member mumpung pada SR. Kan nanti nonton Ikatan Cinta. Enggak, aku mau nonton ini Dikta dan Hukum. Kayaknya udah sedih-sedihan deh mereka. Keren tingginya 160-an, enggak 154. Aku enggak terlalu tinggi. Dikta dan Hukum nonton di mana? Aku sih nontonnya di WeTV ya sih. Di WeTV ya? Lupa deh. Apa sih gitu sih? Udah nonton Miracle in Cell belum? Belum guys. Aku nggak punya teman. Siapa yang mau temenan sama aku? Sebenarnya aku mau ajak salah satu orang teman aku. Cuman kayaknya dia tuh nggak mau.
Siapa yang mau nolak? Banyak. Banyak. Ajak Cisani aja, ayo Cisani ayo Cek. Aku udah tinggal nonton. Enggak sih, bukan ditinggal, emang akunya aja yang nggak bisa. Si Onel sama Lulu soalnya udah nonton waktu kemarin. Cuman aku emang ada gereja jadi aku nggak bisa. Shopee Lahap. Main Shopee Lahap di Shopee Video, menangkan berbagai hadiah. Klik icon Shopee Video di aplikasi Shopee. Gunakan Magic Shopee Lahap dan mainkan gamenya. Pause ke Shopee Video dan menangkan hadiahnya. Shopee Lahap. Udah capek makan. I love you, but I don't really show you. KSR setiap hari, nggak mau. Setiap hari. Itu CCTV sih, bukan SR. Aku akan ajak nggak tahu sih, nggak tahu guys. Bagus gak topi aku guys? Ini ada satu lagi topi. Tapi kalau yang ini kegedean banget, karena emang ini basicnya bukan punya aku. Ini topi punya papa aku. Tapi aku nggak suka cuttingan kepalanya. Ini topi itu topi aku sih sebenarnya. Cuman ini sebenarnya topi untuk golf. Ini merek golf. Aku mau beli topi Beli topi apa ya? Aku mau beli topi warna pink yang kayak gini. Tapi aku ini kurang suka. Tapi kenapa waktu itu aku beli? Karena papa aku kan main golf kan. Jadi aku beli ini karena ini warnanya tuh navy. Terus aku tuh punya celana jeans warna navy. Jadinya aku beli aja deh, biar cocok. Terus kenapa aku beli topi warna hijau ini? Ini aku belinya bareng Kak Gita loh. Karena aku punya celana warna hijau yang ini. Ternyata warnanya beda guys. Walaupun sama-sama hijau tapi warnanya beda ternyata. Oh, ini lebih sama kayak sepatu aku. Sangat beda jauh ya. Iya. Ini tuh waktu itu masih kan aku beli sananya online. Jadi aku pikir dia warnanya akan seperti ini. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ternyata warnanya jauh. Heaven. Guys, kalian ada yang tahu lagu ini nggak nih ya? Dengar. Ini dulu aku punya handphone Android pertama aku. Terus lagu yang pertama kali aku download ini. Ada yang tahu nggak lagu ini? Abang aku tuh dulu suka banget lagu-lagu DJ gini.
Tahu nggak guys lagunya, tau kan? Linon, iya betul. Ini lagu pertama kali lagu yang pertama aku download pas aku punya HP Android. Ini judulnya Lean On. Pokoknya dulu tuh aku FOMO banget orangnya, tau gak sih? Apapun yang abang aku suka, aku pasti suka. Makanya waktu dulu abang aku suka Hot Wheels, aku suka Hot Wheels. Terus dulu abang aku suka otomotif, aku suka otomotif. Abang aku suka dengerin DJ, aku suka DJ. Abang aku suka garasi drift, aku suka garasi drift. Apalagi ya, abang aku suka nonton vlognya Om Mobi atau Om Fitrayeri, aku juga sampai sekarang ikutin. Kayak semua yang abang aku lakukan itu aku suka. Karena dia kan duluan dewasa ya daripada aku. Dia tuh melihat dunia luar lebih dulu daripada aku. Jadi menurut aku apapun yang dia lakukan itu keren dulu. Kalau sekarang kan aku udah gede ya. HP pertama pasti bukan. Makanya aku tidak akan menjudge orang yang misalnya dia baru kelas 1 SMP, kakaknya udah kelas 3 SMA. Terus tapi dia baru kelas 1 SMP tapi gayanya udah kayak kelas 3 SMA. Tapi ya menurut aku mungkin aja dia itu ngikutin kakaknya, karena kakaknya misalnya berpakaian, dia pakai baju yang suka pakai baju salah suka pakai bajunya udah pakai yang outer gitu, nggak suka lagi pakai atau pakai baju crop top. Menurut aku pasti dia ngikutin kakaknya, pasti dia ngelihat kakaknya, makanya dia bisa kayak gitu. Soalnya aku pun begitu, aku bisa kayak dulu aku bisa kayak suka otomotif, suka Hot Wheels, suka lagu-lagu yang aneh-aneh gitu. Itu karena aku lihat abang aku, ya nggak sih? Kalau Amel juga ikutin apa yang aku, cuman kalau Amel itu dia lebih tomboy, jadinya dia ikutin aku tapi dia cari versi tomboynya. Misal kayak mau pakai makeup nih, cuman dia nggak mau yang kayak pakai foundation gitu. Cuman Amel tuh ngikutinnya apa ya? Sebenarnya karena style kita tuh beda sih. Kalau Amel tuh style bener-bener yang laki banget, yang kayak celana kaos. Beli rok nggak mau. Pokoknya yang cewek yang merasa kayak cewek banget cuma aku doang. Tapi sekarang Amel tau gak sih, dia udah ke sekolah pakai lip tint. Dan lip tint enggak sih, dia pakai lip cream terus di ombre pakai lip tint. Dia sekarang udah ombre guys, sedangkan aku aja aku emang nggak cocok pakai ombre. Amel pakai ombre cuy, real cuy. Terus kemarin dia minta dibeliin bedak sama gue. Kayak, Kak beliin gue ini dong. Kan setiap bulan kan ada belanja bulanan tapi yang versi di online-nya. Dia kayak, beliin gue dong. Terus misalnya beli baju, sekarang tuh dia udah, kalau dulu tuh apapun yang aku kasih dia pasti pakai. Kalau sekarang dia udah tahu apa yang dia suka. Gue sukanya tuh yang gombrong gitu. Guys, ini kayaknya udah mau 1 jam deh.
tidak transfer. Sampai 2 jam aja lah. Kemarin udah aku 2 jam. Aku mau bersihin muka. Terus aku mau nonton. Wow, terima kasih Kak Gilang. Guys, jangan lupa video call sama aku ya tanggal 17. Kak Siti jangan lupa video call ya, nanti aku ucapin ulang tahun. Kak Siti katanya ulang tahun tanggal 16. Aku mau makan, enaknya apa? Ayam geprek. Enggak, bukan nonton di bioskop, aku mau nonton di HP aja sih. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Terima kasih. Tadi ada Kak Aris. Kak Aris masih ada nggak nonton di sini? Ada Kak Salali, kasih gift, ada Kak Siti, ada Kak Gilang, ada Kak Alfian, ada banyak tadi, ada Kak BP juga tadi kasih gift, ada Kak Alfian juga. Thank you yang udah kasih gift. Aku mau nonton kalau ada yang ngajak hari ini juga, tapi yang deket rumah aku ya. So aku nggak ada yang nganter. Oke, terima kasih ya guys. Ada Kak Diki di podium nih, ada Kak Diki, ada Kak Septi lagi pusing katanya. Kenapa Kak Septi? Ada Kak Sapitri. Ada Kak Gilang. Makasih. Ada Kak Kiki. See you VC gak? Iya dong. See you ya, see you. Ada Kak BP 94, ada Kak Laila, ada Kak Salali, ada Kak Siti, ada Kak Alfian yang rapi banget katanya. Siap. Pakai kemeja ya. Kamu setiap nonton aku pakai kemeja ya. Ada Kak Bayu, Kape, ada Kak Rian. Terima kasih Kak Rian. Dan yang pertama ada Kak Aris. Terima kasih Kak Aris. Dan semuanya udah di absen melipir dulu. Wow. Oke, sekarang kita screenshot ya. Kayaknya aku mau share foto, tapi aku nggak tahu juga. Aku share TikTok aja nanti jam 7. Jam 7 aku akan share TikTok, guys. Bye, sampai ketemu lagi. Bye 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 bye. Aku matiin dulu biar kalian bisa lihat ya. No lightning. Tetap cakep ah. Bye guys.